Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di majelis ini untuk meneruskan ngaji kita yang masih dalam bab adabun naum, adab tidur. Yang sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Ya, tiga ya. Naqdul firashi qabla naumi alaihi wal ittija'u alal janbil aiman. Naqdul firash apa bahasa Jawanya ngebasi kok. Ngebasi ya. Ngebasi tempat tidur qabla naumi alaihi, sebelum tidur di atasnya, wal ittija'u alal janbil aiman, dan tidur sisi kanan, dan tidur dengan posisi miring ke kanan, tidur pada posisi tubuh ke kanan. Fafi sahihaini, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, idza awa ahadukum ila firashi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashi. Fa idza arada ayyattaji'a falyattaji' ala shiqqatil ayman wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza apabila awa ingin mendatangi ahadukum, salah satu dari kalian, ila firashihi, ke tempat tidurnya. Jadi apabila salah satu dari kalian arep mapan turu, falyakhud dakhilatan izarihi, supaya dia mengambil dakhilatal izarihi, bagian dalam kainnya, falyanfud, lalu dia kebaskan dia dengan kain tadi itu, firashahu, tempat tidurnya, wal yusammillaha, seraya disebut nama Allah, wal yusammillaha, dan bacalah bismillah, fa innahu, karena sesungguhnya dia, la ya'lamu, dia tidak mengetahui, ma khalafahu, apa yang ada di belakangnya, ba'dahu, sesudah dia, ala firashihi, pada tempat tidurnya. Fa'idha apabila arada, dia ingin, ayat toji'ah, untuk berbaring, faliyat toji', maka hendaknya dia berbaring ala syikotil aiman,
pada bagian sisi tubuh bagian kanan, ala syiqqatil aiman, atas bagian yang sebelah kanan, atau pada sisi dari tubuhnya yang sebelah kanan, falyakul, dan ucapkanlah subhanakallahumma, subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbi Tuhanku, bika denganmu atau kepadamu, wada'tu aku meletakkan, janbi lambungku, wabika dan kepadamu, arfa'u aku bangun, aku mengangkatnya, maksudnya aku bangun. In amsakta, jika engkau menahanku, jika engkau menahan nafsi diriku, maksudnya jika engkau menghidupkan aku, mematikan aku. In amsakta, jika kamu menahan nafsi diriku, artinya jika kamu mewafatkan aku, faghfir laha, maka ampunilah dia, jiwa itu ampuni. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya atau menghidupkannya, faghfadha, maka jagalah dia, bima tahfadhu, bima dengan apa-apa, tahfadhu yang engkau menjaga, bi dengannya, ibadaka hamba-hambamu as-solihin yang soleh. Ini kurang lebih artinya. Jadi poin yang ketiga ini adalah sebelum kita mapan tidur, kita disunahkan untuk kebas-kebas tempat tidur kita. Ya, sampai sedemikian agama kita mengajarkan kepada kita untuk kebaikan kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tentunya. Jadi sampai sedemikian detailnya agama Islam ini mengatur umatnya yang tidak mungkin atau tidak ada pada agama-agama yang lain. Sampai sedetil ini mengatur kehidupan umatnya. Yang semua itu semata-mata adalah untuk kebaikan umat atau kita ini. Ya, untuk kebaikan kita semua ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu semua jika kita lakukan adalah kebaikan. Kebaikan untuk dunia kita, kebaikan untuk akhirat kita. Itu adalah pintu kebaikan dari pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, yang dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuahkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jadi hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam kedua kitab tersebut, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, yang nama yang disepakati adalah Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi. Dia menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW. Bahasanya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, memberikan petunjuk kepada kita sekalian, kaum muslimin umatnya. Idza awa ahadukum ila firashihi, jika kita hendak mapan tidur, hendak istirahat, mendatangi tempat tidur kita untuk tidur, falyakhud dakhilatan izarihi, maka hendaknya kita mengambil kebas secara umum, ya apa bisa sapu misalnya, tapi zaman itu tidak alat-alat kebas itu tidak seperti zaman kita ini, pakaian saja sangat terbatas. Maka yang bisa digunakan mungkin ya yang disebutkan Rasulullah SAW ini. Maka hendaknya kamu mengambil bagian dalam dari sarungmu itu untuk kamu kebaskan ke tempat tidur, seraya atau sambil diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasannya kenapa harus demikian itu, karena sesungguhnya kita ini tidak tahu. Nah, ini sisi kebaikan dunianya. Karena sesungguhnya kita ini tidak tahu. Sepeninggal kita atau sebelum kita datang ke tempat tidur itu apa yang terjadi pada tempat tidur kita. Mungkin saja ada cicak, mungkin saja telek di situ ada
kutu-kutu atau apa. Mungkin juga ada kalajengking yang membahayakan kita. Ada kuman-kuman penyakit. Ya. Artinya hal-hal yang tidak baik untuk diri kita ini. Kemudian disuruh ngebasi, ya alasannya seperti tadi, sambil dibacakan Bismillah, nyebut nama Allah. Yang mana kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, Bismillah ini. Pintu-pintu yang ditutup dengan ucapan Bismillah tidak bisa dibuka oleh setan. Dan rata-rata doa-doa itu atau wirid-wirid yang diajarkan itu diawali dengan Bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Mau tidur Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mau nulis Bismillah, mau keluar rumah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah juga Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau kumpul dengan istri juga Bismillah, Allahumma janibna syaitan, dan seterusnya. Kemudian apa lagi yang ada Bismillahnya? Yang secara umum kita disunahkan untuk mengawali sesuatu dengan Bismillah. Dan ini sekali lagi ini adalah kalimat yang luar biasa. Ada kalimat tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari berkah, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan perlindungan hanya kepada Allah dan sebagainya, ya, dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh dengan bacaan Bismillah ini. Termasuk ketika kita jatuh juga yang disebut Bismillah kan. Karena yang membuat setan itu kemudian mengecil dengan kalimat itu. Seperti peristiwa yang pernah terjadi, Rasulullah SAW bersama salah satu sahabat naik kendaraan, kemudian kendaraannya terjatuh. Kata sahabat ini, setan ini. Kata Rasulullah, ya jangan ucapkan seperti itu. Nanti setan akan membesar sebesar rumah. Ya, seraya dia mengatakan, aku telah menjatuhkannya. Tapi bacalah Bismillah. Ya, tapi orang kita kebanyakan kalau jatuh, innalillah. Bismillah mestinya gitu ya. Bismillah. Jadi harus kita biasakan. Kalau jatuh kecangkluk atau apa, ya Bismillah. Ora inna. Singkat lagi inna. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Yang dengannya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dan memohon kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kebaikan akhirat dan juga sekaligus kebaikan dunia. Karena setan tidak bisa mengganggu dengan bacaan itu. Kemudian apabila kita ingin berbaring, kata Rasulullah SAW, apabila kita ingin berbaring, tidur setelah dikebasi, bangun tidur, maka hendaknya tidur miring ke sisi sebelah kanan. Jadi bagian tubuh kita sebelah kanan ini yang kita tempelkan ke kasur, miring ke kanan. Dan secara medis ternyata memang posisi ini posisi yang baik ketika kita tidur. Jadi kita awali dengan miring ke kanan. Adapun nanti ketika nggak sadar kemudian dan sebagainya ke kiri atau menengah dan sebagainya, ya wallahu alam. Tapi kita usahakan dari awal ke kanan. Dan di antara faedah yang bisa kita dapatkan adalah dengan miring ke kanan itu maka jantung kita lebih tertahan, lebih terjaga. Sementara kalau kita miring ke kiri, maka jantung kita ini terhimpit. Karena jantung kita ada sebelah kiri. Yang otomatis akan mempengaruhi peredaran darah kita. Kejang dan sebagainya. Yang pasti, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, pasti mengandung kebaikan. Dan semakin tahun akan semakin menunjukkan akan kebenaran agama ini. Menunjukkan sabda Rasulullah SAW ini benar. Tidak lekang dengan waktu, akan semakin nampak kebenarannya dari penelitian-penelitian di zaman modern seperti sekarang ini. Jadi apabila miring pengen tidur,
Berbaring, hendaknya dia miring ke sisi sebelah kanan, kemudian dia mengucapkan doa mau tidur. Doa mau tidur. Ada banyak beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW, diantaranya adalah doa ini. Subhanakallahumma Rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faghfadha bima tahfadu ibadakas salihin. Tahfadu bihi ibadakas salihin. Ini adalah salah satu doa mau tidur. Yang artinya kurang lebih kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bangun, kita memuji Allah dengan bersyukur kepadanya. Ketika kita hendak tidur, kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehidupan kita begitu terlaksana sampai kita istirahat. Program-program, kegiatan-kegiatan begitu mampu kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanaka Allahumma, ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Allah, Rabbi, Tuhanku. Ada bentuk pengakuan dan penyandaran serta penghambaan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kehidupan kita, bahagia dan susah kita. Allah yang mengaturnya. Mengatur seluruh alam yang kita tempati ini. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian bika janbi, bika wada'tu janbi. Kepadamu aku letakkan punggungku atau lambungku. Aku letakkan lambungku. Jadi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasrahkan diri kita kepada Allah, menyandarkan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bika wada'tu janbi. Ya, kepadamu aku letakkan lambungku wa bika arfa'u. Dan juga karenamu aku bisa bangun. Aku bangun mengangkat lambungku. In amsakta nafsi faghfir laha. Jika dalam tidurku ini engkau kemudian tahan nyawaku, tahan jiwaku, engkau wafatkan aku, faghfir laha, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, ampuni dosa-dosaku. Wa in arsaltaha, sebaliknya jika engkau membiarkan menghidupkanku, faghfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin, maka jagalah aku, ya, jagalah jiwaku ini dengan apa yang engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Menjaga dari melakukan kemaksiatan. Menjaga tetap bisa istiqomah dalam kebaikan. Menjaga dari gangguan dan keburukan yang menimpahnya. Ini adalah pengakuan, penyandaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, harapan dijaga dan sebagainya. Ini adalah salah satu doa yang bisa kita baca. Ya, kalau doa ini, kalau doa yang lainnya. Ora kok bismika amutu akhya wae. Ya, cah ya kudu beda cah. Ya kudu beda tau belajar mek gak ya. Mosok sing wis belajar ngene kok iso tungane cek tetep ae gitu lho. Ya. Yus kala-kala bismika Allahumma amutu akhya, ya kala-kala iki. Ya, subhanaka Allahumma rabbi bika wada'tu janbi, dan seterusnya. Selain juga mungkin kalimat-kalimat yang lain yang kita baca. Kemudian poin yang keempat, jam'ul kafaini wa qira'atul muawwidat wa qira'atul muawwidati ma'an nafasi
Wal mashu 'alal jasadi salasan. Jam'ul kaffaini mengumpulkan dua telapak tangan. Jadi begini. Wa qira'atul mu'awwidatain. Wa qira'atul mu'awwidati ma'an nafasi. Dan membacakan 3 kul. Nah, benakan 3 kul. Surat yang awalnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Disertai dengan hembusan nafas, ditiupkan. Kemudian wal mashu 'alal jasadi salasan dan mengusapkan pada seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Jadi dibacakan 3 kul tadi, ya ditiupkan, dibacakan 3 kul, kemudian diusapkan. Baca lagi 3 kul, baca lagi ditiupkan, kemudian dibaca lagi 3 kul, kemudian diusapkan, kemudian tiupkan lagi, baca 3 kul, kemudian diusapkan lagi. Sebagaimana hadis yang dibawakan di sini, Rawal Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini Mas Bukhari ono imam itu rai. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, imam itu kan julukannya ya, gelarannya. Tapi orang Indonesia biasanya kayak jeneng ya sak imam-imami. Ya, jarang kayak jeneng Bukhari ngono kayak. Mesti ono Imam Bukhari, engko adike Imam Malik. Bukhoro. Kalau nggak salah Samarkand. Daerah Uzbekistan katanya. Ya Bukhari ya. Daerah Bukhoro. Ana Aisyah radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi adalah beliau idza apabila awa ila firasyihi arep mapan turu akan mendatangi ke tempat tidurnya kullalailatin setiap malam jama'a kaffaihi beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya tsumma nafasa fihima kemudian dihembuskan nafas padanya kemudian ditiupkan pada keduanya faqara'a fihima lalu dibacakan pada keduanya kul huwallahu ahad sampai selesai wa kul a'udzu birabbil falaq dan dibacakan kul a'udzu birabbil falaq setelah kul huwallahu ahad selesai kul a'udzu birabbil falaq selesai wa kul a'udzu birabbin nas dan dibacakan kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Summa yamsahu bihima. Kemudian yamsahu diusapkan bihima dengan kedua telapak tangan tadi itu mastato'a. Ya, apa yang dia mampu min jasadihi dari jasadnya, dari tubuhnya. Dan diusapkan dengan kedua telapak tangan tadi ke seluruh tubuhnya sesuai dengan kemampuannya menjangkau. Yabda'u dimulai bihima dengan keduanya tadi itu ala roksihi atas kepalanya wa wajhihi dan wajahnya wa ma aqbala min jasadihi dan apa yang ada di depan bagian depan dari tubuhnya yaf'alu dzalika beliau lakukan dzalika akan hal itu salah samarratin 3 kali salah 3 marratin 3 jadi sebelum kita tidur juga disunahkan untuk mengumpulkan kedua telapak tangan kita ini begini, kemudian ditiup, ya dihembuskan nafas kita. Kemudian setelah itu dibacakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian setelah itu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala. Mulai dari kepala, kemudian pada wajah, bagian depan dari tubuh ini, wajah, kemudian sisi depan tubuh. Ya, dari depan, setelah itu ya bagian tubuh yang bisa dijangkau, yang belakang-belakang. Gosok-gosok tak piye ngono lah. Ditambah mantep. Pokoknya diusapkan. Fungsinya apa itu? Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Yang pasti kita yakin dengan usapan itu pasti ada kebaikan untuk tubuh kita. Ya paling tidak merelekkan saraf-saraf kita, merangsang saraf-saraf kita, ya agar agar hidup gitu. Ya mengusapkan ini loh. Merangsang saraf-saraf ini untuk aktif lah. Ya. Usapkan. Faedah yang lainnya ya tentu mendapatkan pahala. Ya karena mentaati petunjuk Rasulullah SAW untuk melakukan demikian ini. Intinya pasti ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ketika kita melakukannya, berarti melakukan sebuah ibadah yang kita berhak untuk mendapatkan pahalanya. Ketika kita melakukannya, pasti ada kebaikan untuk diri kita. Dengan usapan itu atau dengan bacaan yang kita baca. Yang mana bacaan itu adalah bacaan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW sebelum turun surat-surat perlindungan ini, setelah turunnya surat-surat yang berbunyi bentuk-bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, muawwidhatain ini, maka Rasulullah SAW hanya menggunakan ini. Rasulullah SAW menggunakan ini. Menggunakan bacaan ini untuk melindungi dirinya. Dari apa yang disebutkan tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung Robnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan atau kejahatan apa saja yang dia ciptakan. Di dunia ini Allah semuanya ciptakan. Selain kebaikan juga ada keburukan. Makanya ono wong sing elek, ono sing ganteng, ono sing wong jahat, ya karena memang Allah yang ciptakan semuanya. Ada yang membahayakan, ada binatang-binatang berbisa, ada yang membahayakan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Kita sebut secara umum. Ya, kita sebut secara umum. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bahaya apa yang akan menimpa kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang engkau ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan atau keburukan malam apabila telah gelap gulita. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari tiupan-tiupan nafas tukang-tukang sihir pada buhul-buhul. Bacain mantra-mantra kemudian biasanya begitu. Praktek sihir itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan atau keburukan orang yang dengki apabila dia dengki, apabila dia mendengki. Itu bisa menimbulkan penyakit ain. Orang yang dipandang itu bisa sakit sama orang yang dengki itu. Ndelok mata nangis ketara itu. Mengasihi koyo piye gitu. Dan mendingan gak diwasi gitu. Kemudian kul a'udzu birabbina juga demikian. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yang menciptakan manusia, yang memberikan rizki manusia, yang mengatur manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ya, walaupun ada raja manusia, tetap kalah kerajaannya dengan kerajaan Allah. Gitu. Tetap kalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
ilahinas, sesembahannya manusia. Walaupun ada sesembahan yang lain, sembahan yang batil. Sembahan yang hakiki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas yang selalu mengintai, mencari celah untuk membisik-bisikkan di sana. Was-was itu sudah menjadi bahasa kita ya. Was-was, bisikan-bisikan. Sehingga muncul was-was, hatiku was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan pada dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari bisikan jin dan manusia. Ya. Jadi kadang-kadang tanpa sebab muncul was-was dalam hati. Seakan ada yang bisiki gini. Atau dari omongan orang lain menjadikan hati kita was-was. Ya, karena omongan seorang kemudian orang itu bisa menjadi was-was dan sakit dan sebagainya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Yang ditimbulkan oleh, bisa jadi oleh jin, juga bisa oleh manusia. Jadi percaya jin, percaya ayatnya begitu, suratnya begitu kan. Gitu. Adapun sihir, ya tetap percaya kita. Cuma yang sekarang itu sihirnya banyak triknya, sulapan gitu. Cari pesulap merah. Dan memang kenyataannya begitu ya. Orang dulu kalau cekelan ilmu, ya ilmunya begitu. Itu mesti digenggam kan. Gak ditunjuk-tunjukkan. Dan lelakon itu berat. Ya. Untuk mendapatkan ilmu seperti itu berat. Makanya kadang-kadang anaknya juga gak boleh belajar seperti itu. Karena memang berat. Ono sampai poso ngeloang, ono poso banaspati, itu apa? Sebegitu-begitulah. Di Cak Wati biasa ya pengalaman katanya. Poso ngute, poso iki untuk mendapatkan kesaktian seperti itu. Dan memang gak ditunjukkan gitu. Bahkan mau belajar saja kan nggak mau dia. Ada istilahnya orang Jawa itu semakin berilmu semakin merunduk itu kan nggak kelihatan, semakin merunduk, semakin nggak perendang-perendang. Tapi kalau sekarang itu kan ya bisa-bisa begitu nantang-nantang dan sebagainya. Lah itu akeh trike gitu. Ya gitu kan. Mau ditusuk jarum suntiknya dokter Rikat saja nggak mau kan gitu. Gitu. Nah, apalagi ilmu-ilmu sekarang itu bisa jadi semakin melemah. Ya, semakin melemah. Karena seorang guru gitu nggak mungkin mengajarkan 100% ilmunya. 90. Kok dia murid itu dari guru. Ngedinana murid itu 80. Terus. Makanya semakin nggak banyak orang yang nggak pakai sakti. Yang sakti itu tukang sulap sekarang itu. Jadi bukan berarti dengan banyaknya itu dikatakan trik-trik itu bukan berarti nggak ada, bukan berarti kita nggak percaya, tetap percaya. Memang itu ada sihir-sihir seperti itu. Ya, karena kolaborasi dengan setan sehingga dia bisa melakukan hal-hal seperti ini, seperti itu. Bagaimana bentuk kolaborasinya? Kerjasamanya dengan setan. Ada yang mentaati setan. Ya mentaati setan dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kebid'ahan. Maka dia dibantu oleh setan. Ya dibantu oleh setan. Bukan artinya dia tunduk dengan setan, bukan malah dia merintah setan, merintah jin nggak ada begitu. Dia yang malah tunduk. Kalaupun dia bisa merintah jin, hanya jin karyawan, jin anak buah dari pimpinan jin yang kerjasama dengan dia. Makanya kadang-kadang jin itu gak senang dikongkon menungso itu gak senang. Cuma karena dia takut dengan pimpinannya yang bekerja sama dengan dukun itu. Jadi kita percaya adanya sihir, adanya percaya. Ya. Tapi bahwasanya sihir itu bisa menjadikan begini kita juga percaya. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang banyak kena adalah ya mungkin 101 atau berapa gitu. Perbarui gitu. Ya, atau yang sefrekuensi katanya, sefrekuensi gitu.
Yang nemen percaya nek ngono gampang kena gitu. Percaya nek iki song ini. Tapi nek semua atas kehendak Allah, nah itu mungkin rada sulit, agak sulit. Kalaupun kena, maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, itu adalah cobaan bagi dirinya. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak yakin dengan Allah, nggak bertauhid, ya itu akibat ulahnya dia. Sehingga dia kan kena. Kita kembali kepada bahasan kita ini. Jadi, itu amalia yang bisa kita lakukan. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai meruqyah diri sendiri. Ya, meruqyah diri sendiri. Intinya kita membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk diri kita sendiri. Dengan harapan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ruqyah yang syar'i karena ada dasarnya. Ya. Bacaan-bacaan kita benar, praktek yang kita amalkan juga benar sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini juga banyak orang mengaku ruqyah syar'i gitu. Padahal sesungguhnya enggak syar'i. Bagaimana kita membedakan antara ruqyah syar'i dengan tidak syar'i? Ya, kurang lebihnya begini. Kalau yang ruqyah syar'i, maka yang dibaca adalah Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, Al-Qur'an atau doa-doa yang dari sunnah, dari Al-Qur'an, dari hadis. Ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari Rasulullah, doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Kita baca. Kemudian di dalam prakteknya